ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معاشر الحبائب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين، بالخصوص pimpinan majelis kita Al-Habib Alwi bin Sahal, Ahmad bin Alawi Wahasin, serta semua panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam majlis yang mulia ini. Semoga insya-Allah yang kita lakukan, yang kita hadiri majlis ini, semoga insya-Allah dengan sebab ini semua Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah sampaikan segala hajat-hajat kita, Allah lindungi kita dari berbagai musibah, bencana, cobaan, penyakit, bala dan wabak. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu limpahkan rahmatnya untuk kita, selalu limpahkan keberkahannya untuk kita, hingga insyaallah kita akan selalu bahagia di dunia dengan mengenang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan, berbahagia di akhirat kelak bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita, bukan Allah yang menggerakkan langkah kita untuk sama-sama kita berkumpul di tempat ini dalam rangka mengenang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kembali pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau manusia yang diutus oleh Allah dalam satu masyarakat penyembah berhala. Beliau bekerja sendiri sebagai utusan Allah. Beliau dakwah menghadapi masyarakat yang begitu jauhnya kenal dengan Islam. Kala itu masyarakat Quraisy itu hampir boleh dinyatakan mereka bukan hanya sekadar Islam, kenal saja sama agama tidak di waktu itu. Kalau dinyatakan mereka mengenal agama, apa agama mereka? Menyembah berhala. Hakikatnya agama apa yang mereka lakukan? Cuma mengagungkan berhala, tunduk di depan berhala. Anehnya berhala itu yang mereka sembah itu sesuatu yang mereka bikin sendiri. Seperti yang kita tahu, ketika mereka menyembah satu berhala, baik itu Lata, Uzza dan segalanya, Lata itu dibikin. Ada orang yang bikin, sudah dibikin rapi berbentuk, lalu ada yang nyatakan ini Tuhan. Ini Tuhan ciptaan siapa? Emang yang mana yang Tuhan? Masa Tuhan ciptaan manusia? Nanti kalau kita pelajari lebih jauh lagi, subhanallah, mereka juga banyak yang ahli-ahli seni bisa bikin dari batu ataupun dari kayu berhala-berhala. Mereka bentuk, setelah dibentuk rapi. Mereka cukup memiliki satu, tapi yang lain untuk apa? Untuk orang lain. Tapi orang lain untuk mendapatkan begitu saja, enggak mungkin, tidak cuma-cuma. Yang kepengen dia harus beli. Si pemilik karena lebih dia akan jual. Kalau kita pertanyakan ahli seni ini jual apa dia? Jual apa? Jual Tuhan. Kan dianggap Tuhan. Berhala sudah dibentuk lalu dia jual. Kalau dia, ente tadi jual apa?
Hebat nggak? Yang dijual apaan? Tadi yang beli pulang dari rumah ditanya, tadi beli apaan? Masya Allah, Tuhan dibikin, Tuhan dijual, Tuhan dibeli. Gimana bilang pinter ya kayak gini? Tapi kalau ditegur, kamu ini bodoh, masa itu dibilang Tuhan? Marah nggak dia? Marah. Jangan sekali-kali berani ngomong seperti itu di depan mereka. Mereka akan marah. Nanti bakal disiksa, bakal dianiaya, bila perlu bakal dibunuh mungkin. Itu perilakunya orang-orang jahiliyah. Ini yang dihadapi oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di lingkungan mereka, di masyarakat yang begitu jauh dari agama ini. Tapi beliau dikenal seseorang manusia yang enggak pernah satu kali pun bohong. Sangat amanat. Pintar luar biasa. Cerdas. Enggak pernah menyembunyikan apapun. Jujur sekali. Semua mereka itu tahu. Kenal sama Nabi Muhammad SAW dari dulu. Dari masa kecilnya tumbuh dan tumbuh sehingga mereka lah yang memberikan gelar Muhammadunil Amin. Nabi Muhammad itu orangnya jujur sekali. Rasulullah enggak pernah bilang saya jujur, enggak pernah. Ente pernah ngomong saya jujur? Kira-kira ada yang percaya enggak kalau ente ngomong saya jujur? Ente ketika ngomong saya jujur, kenapa? Karena orang enggak percaya. Ya, karena orang enggak percaya. Oh, enggak, saya jujur. Nah, yang aku namanya ya. Tapi orang kira-kira bisa enggak percaya apa enggak? Tapi Nabi Muhammad SAW enggak pernah bilang demikian. Mereka lah semuanya yang sepakat menyatakan Muhammadunil Amin. Nabi Muhammad itu sangat amanat. Masyarul ikhwah rahimakumullah. Memang demikian faktanya. Beliau sangat amanat. Tidak ada suatu titipan barang-barang yang pernah dititip sama Nabi Muhammad SAW melainkan akan aman. Sampai di dalam riwayat masyarakat Quraisy itu mereka kan ingkar sama Nabi Muhammad, gak mau ikut, menuduh beliau dengan berbagai macam tuduhan. Tapi kalau ada barang berharga dititip sama Nabi Muhammad. Itulah ketika beliau pernah hijrah ke kota Madinah. Ketika beliau hijrah ke kota Madinah sallallahu alaihi wasallam, beliau titipkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah untuk apa? Duduk tetap di kota Mekah, kembalikan semua amanat masyarakat Quraisy. Amanat apa? Memang mereka selalu nitip amanat Nabi Muhammad SAW. Kalau ada barang-barang yang berharga, sesuatu yang kira-kira punya nilai, dititip amanat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Aman, merasa aman. Sayyidina Ali ditugaskan untuk mengembalikan. Aneh ya, ada musuh berani nitip barang sama lawannya. Coba kira-kira itu musuh inti berani nitip barang sama musuh. Sama teman aja ragu, tambah lagi sama. Inilah mereka. Mereka tahu banget sama Nabi Muhammad SAW, orang yang sangat amanah. Memang demikian hakikatnya Nabi Muhammad SAW. Amanatnya luar biasa. Sampai saya sering sampaikan, beliau itu tidak pernah khainatal a'yun. Tidak pernah khianat mata. Enggak pernah khianat Apa arti khianat mata? Inilah yang dinyatakan khianat mata itu dinyatakan oleh dalam bahasa Arab artinya adalah melirik. Kalau bahasa kita ngelirik itu khianat pernah nggak ngelirik? Pernah ngelirik apa enggak? Kadang-kadang lagi sholat aja ngelirik ya. Pernah ngelirik lagi sholat? Nabi kita Muhammad SAW dalam hidupnya satu kali pun tidak pernah ngelirik. Itu termasuk khianat. Kenapa dibilang khianat? Coba pahami. Ketika orang ngelirik itu mukanya ke depan lurus, tapi matanya ke kanan atau kan bohong. Ya, cuma mukanya aja ke depan, tapi matanya itu. Jadi itu khianat dibilang. Sampai sedemikian jauh. Kalau kita ngelirik sih nggak apa-apa, biasa. Nah, dasar tukang ngelirik ya. Ngelirik kan namanya nyolong-nyolong juga halus ya. Masyarul ikhwah, ngelirik memang ya nggak apa-apa, alhamdulillah nggak sampai haram.
Tapi kalau ngelirik yang haram terus-terusan, haram juga. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Ya. Intinya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngelirik satu kali pun nggak pernah. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Beda sama semua yang ada. Ini perbuatan beliau. Kalau sudah ngomong jujur benar, nggak pernah ngomong melenceng sedikit pun. Apapun yang beliau ucapkan, apa saja, ngomong masalah apapun Rasulullah ucapkan, itu terjadi. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Bahkan ketika beliau menyatakan ini bakal dimakan oleh singa, akan terjadi. Ini bakal dimakan oleh macan, akan terjadi. Kalau ngomong orang-orang kafir aja takut. Kalau Rasulullah SAW ngomong, pernah beliau nyatakan pada sahabatnya yang didengar diantaranya oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, seorang dari kota Madinah. Ketika Sa'ad bin Mu'adz pergi ke kota Mekah, itu di masa sudah Islam, Rasulullah udah hijrah, tapi pernah dia ke kota Mekah, ada urusan sampai ke kota Mekah. Dia ada ikatan hubungan baik dengan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf salah satu pemimpin Quraisy. Sa'ad bin Mu'adz adalah seorang pemimpin dari orang-orang Ansar kota Madinah. Dia dari dahulu, dari masa jahiliyah udah punya ikatan hubungan. Ketika beliau datang ke kota Mekah, biasa dari masa dahulu beliau akan datang ke rumahnya Umayyah bin Khalaf, pimpinan orang musyrik, orang kota Mekah. Sampai di sana, ya dijamu oleh Umayyah bin Khalaf. Tinggal suatu hari di pagi hari, beliau minta izin untuk tawaf, karena mungkin waktu itu udah hampir saatnya dia mau pulang lagi ke kota Madinah. Dibantu oleh Umayyah, dia tawaf. Selesai tawaf, ya rupanya datang Abu Jahal. Abu Jahal kan ya jelek banget ya, namanya Abu Jahal lah ya, bodoh, goblok, macam-macam lah ya. Waktu lihat Sa'ad bin Mu'adz, langsung Abu Jahal ngejek-ngejek, nyaci maki. Ini orang Madinah yang nampung Nabi Muhammad, macam-macam, dia enggak terima. Sa'ad bin Mu'adz digituin, marah juga, karena dia pembesar juga, orang-orang biasa. Marah sampai ributlah antara Abu Jahal dan Sa'ad bin Mu'adz ketika itu. Tapi Umayyah bin Khalaf akhirnya menegur Sa'ad. Bukan dia belain, seharusnya dia belain, karena ikatan janji itu begitu dari dahulu. Bukan dia belain, malah dia tegur, disuruh, hai Sa'ad, cobalah kamu jangan keras-keras ngomongnya. Ini pimpinan kota Mekah, katanya. Ini pembesar kota Mekah. Sa'ad bin Mu'adz tambah marah. Masa kamu belain dia, bukan belain saya sebagai tamu kamu. Akhirnya dia bilang apa? Ya Umayyah, ata'rifu anna Muhammadan yaqul innahu qatiluk. Tahukah kamu bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah mengucapkan, menyatakan beliau akan membunuh engkau? Kaget Umayyah bin Khalaf mendengar kata-kata Sa'ad bin Mu'adz. Haqqan ma taqul, apakah benar yang kamu ucapkan ini? Benar? Artinya Nabi Muhammad ngomong kayak gitu? Katanya na'am, iya benar. Langsung dia ketakutan, gemeteran. Kok takut? Gemeter. Bukankah dia ini musuh sama Nabi Muhammad SAW? Bukankah dia selalu berkuar-kuar, mencaci maki dan segalanya? Ketika Nabi SAW dia akan membunuh, engkau ketakutan. Kenapa? Karena dia tahu banget kalau Nabi SAW ngomong itu pasti terjadi. Dia paham, karena Nabi Muhammad gak pernah bohong, gak pernah melenceng ngomongnya. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Nanti benar terjadi, Umayyah bin Khalaf dibunuh waktu perang Badar. Dibunuh oleh Bilal bin Rabah, walaupun itu tetap di bawah komando dan pimpinan Nabi kita Muhammad SAW. Intinya Nabi SAW ngomong apa saja itu terjadi, baik atau buruk. Pernah Rasulullah SAW ya, ngomong juga kepada siapa? Abu Lahab dan anaknya. Salah satu anaknya Abu Lahab itu berlebihan. Anak beliau ya berapa orang? Cuma satu ini aja yang mati dalam kafir. Saya lupa namanya, takut salah. Karena beliau punya anak yang laki-laki itu ada 3. Ada Utbah, ada Utaibah, ada Mu'attib, anaknya Abu Lahab. Jadi mereka sebetulnya sepupu sama Nabi Muhammad SAW. Karena Abu Lahab itu pamannya. Tapi Abu Lahab kafir. Salah satu anaknya ini nanti kafir juga.
selalu mengganggu Nabi dan berlebihan sehingga Nabi SAW suatu saat marah, murka. Didoakan, Allahumma sallithu kalban min kilabik. Ya Allah, kirim untuk dia salah satu anjing untuk anjing-anjingmu. Anjing di situ orang Arab dahulu juga suka ngomong kalau anjing itu kadang-kadang artinya singa. Oh, singa yang dimaksud rupanya. Mendengar kalimat itu, Abu Lahab takut luar biasa. Ini pasti terjadi. Dia jaga terus anaknya. Suatu waktu mereka bepergian untuk dagang, anaknya dibawa. Ya waktu pergi lupa, sampai di tengah jalan baru nyadar. Kebetulan mereka jalan sampai di satu tempat, mereka kecapean di tengah malam. Capek, udah perjalanan jauh tengah malam. Ya, memang di sana nggak pakai hujan, ya. Jarang sekali hujan di sana, tapi sekarang subhanallah udah sering hati di sana hujan. Dulu jarang. Intinya gimana pun jalan di padang pasir kecapean, berhenti tengah malam. Setelah nyadar, rupanya tempat yang mereka berhenti ini tempat hewan-hewan buas. Banyak serigalanya, banyak singa di situ. Subhanallah. Sudah nyadar, kaget. Kita capek. Jalan sudah nggak mampu lagi, udah terlalu capek. Harus istirahat. Kalau memaksakan diri juga bahaya. Karena perjalanan padang pasir masih jauh. Tapi kalau kita istirahat, dia ragu sama anaknya yang udah dapat doa. Akhirnya dia atur gimana cara kita untuk membuat yang kira-kira tempatnya bakal aman. Dia taruh anaknya untuk tidur di tengah-tengah. Kemudian ya di seputar anaknya ditaruh barang-barang. Ya, sebagian barang itu dia kelilingin ya, untuk anaknya tidur sendiri. Kemudian di belakang itu orang-orang semuanya yang ikut dalam kafilah itu tidur setelahnya. Di belakang orang ini masih banyak lagi barang-barang dikelilingkan lagi. Setelah orang-orang dan barang-barang baru ditaruh onta-onta yang mereka bawa untuk mengelilingi mereka, menjaga seakan-akan jadi benteng untuk mereka tidur waktu itu. Subhanallah, di tengah malam lagi mereka enak-enak tidur, datang benar seekor singa. Singa ini datang langsung liatin onta, diloncat aja. Diloncatin onta yang berkeliling, diloncatin, dilewatin. Setelah dia lewat, itu ada barang lagi, dia berlapis-lapis. Setelah dia lewatin onta, dia loncatin bang, dia ciumin orang yang semua lagi tidur itu. Rupanya nggak ada sasarannya. Dia loncat lagi ke tengah. Nah itu yang didapati, yang ditujukan, yang diperintah. Ya. Jadi singa ini seakan-akan dapat tugas khusus. Si anak itu tadi diserang, dirobek-robek, kemudian kabur singa itu tadi. Ini doanya Nabi Muhammad SAW. Tapi hakikatnya Abu Lahab aja percaya. Mereka percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau ngomong itu benar sekali. Tapi aneh ya, ketika Nabi SAW mengajak untuk mengakui, bersaksi, beriman bahwasanya Tuhan itu hanya Allah, bukan berhala-berhala yang lucu-lucu yang kamu sembah ini ya. Wah itu mereka nggak terima, mereka marah. Subhanallah. Inilah mereka nyata orang-orang jahiliyah bodoh. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Diajak nyembah Allah yang menciptakan segalanya, mereka nggak terima. Di saat itu kalau kita kembali, perjuangan Nabi Muhammad SAW ini tidak mudah untuk ngajak mereka, membalikan mereka nyembah Allah. Kan Nabi Muhammad diejek, dicaci maki, dilempar di depan rumahnya, ditaruh kaca, ya, paku, apa-apa aja. Kira-kira kalau Rasulullah jalan lengah sedikit bisa ketusuk, diancam untuk dibunuh. Rasulullah lagi sholat diinjak dari belakang tekuk lehernya, ditaruh kotoran onta, macam-macam yang dihadapi Nabi SAW. Sampai dilempar, luka-luka berdarah-darah. Itu terus perang dan perang terjadi untuk ngasih tahu mereka jangan nyembah berhala, itu bukan Tuhan. Mereka marah. Subhanallah. Aneh kan kalau kita bayangkan ya. Orang yang baik Nabi Muhammad dicaci maki, macam-macam dianiaya. Tapi kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW itu rahmah, kasih sayang, rahmatan lil alamin, pasti Rasulullah minimal kan Rasulullah udah selamat untuk pribadi beliau. Allah nyatakan yaghfirlakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni dosamu. Nabi Muhammad udah enggak ada dosa. Pasti masuk surga.
Kalau kita kira-kira kamu pasti masuk surga. Ada yang ngejek-ngejekin. Kamu ajak, udah sholat daripada kamu nanti dia ejek, udah pasti tinggal. Udah urusan kamu dah. Ya. Saya sudah jelas bakal masuk surga. Kamu urusan kamu. Itu pasti kita. Dan Nabi SAW enggak begitu. Diejek, dicaci, tetap aja dirayu, diajak. Kenapa? Kasihan sama orang itu. Itulah rahmah, kasih sayang. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Inilah kasih sayangnya beliau, cintanya dan pedulinya kepada kita. Rasulullah sangat peduli. Bukan di dalam dakwahnya waktu di hidup saja, dilempari enggak peduli, pecah, luka, berdarah. Malaikat aja enggak sabar. Malaikat datang waktu melihat Rasulullah lagi luka-luka, berdarah-darah. Lalu ditanyakan, gimana kalau gunung ini kami angkat, kami timpuk mereka? Coba kalau inti dikeroyok orang, disiksa, tiba-tiba ada yang gede, yang besar, bantuin saya, kami belain kamu. Kira-kira bilang cepat apa jangan? Oh, jangan, biarin aja mereka mukulin saya. Begitu kira-kira. Langsung aja, tolong kalau bisa habisin deh semuanya ya langsung ya. Itu kita ya wataknya. Terima Nabi Muhammad SAW. Enggak seperti itu. Masih kasih saya. Jangan. Masya Allah. Kalau mereka enggak terima, aku harapkan anak keturunannya yang nanti bakal menerima. Rahmatan lil alamin. Rahmat kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Sampai di situlah beliau kasih sayang. Ketika beliau mau kembali meninggal dunia, tetap yang ditanyakan umatnya, ummati, ummati. Kenapa? Kasihan sama umatnya. Tapi kalau orang sudah berlebihan sekali, itulah yang dihadapi oleh Nabi SAW. Ketika mereka berlebihan, sudah dikasih petunjuk, begitu tetap saja nggak bisa terima juga. Yaitu yang namanya keterlaluan. Akhirnya dilakukan juga dengan kekerasan. Itu dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam berapa banyak terjadi. Ada orang yang diutus untuk dibunuh. Kenapa? Keterlaluan. Berapa kali orang-orang kafir yang Rasulullah utus untuk dibunuh. Ada namanya Sufyan bin Khalid Al-Hudali. Dia terlalu mengganggu Nabi SAW. Mempersiapkan tentara, mempersiapkan bahan, makanan, segala. Untuk apa? Untuk habisin Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Rasulullah diutus saja seorang sahabat. Namanya Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais datang dia dengan siasat dia, kepintarannya, orang itu akhirnya dihabisi. Ada lagi yang lain, Abu Rafi, orang Yahudi, begitu juga. Tinggalnya di satu benteng, kaya raya. Berlaku untuk Nabi seperti itu. Akhirnya Rasulullah diutus lagi sahabat Abdullah bin Atik. Dilakukan Abdullah bin Atik seperti itu juga. Ada lagi Ka'ab bin Al-Ashr. Dilakukan oleh Muhammad bin Masramah. Kenapa? Ini karena berlebihan. Kalau sudah berlebihan, Rasulullah rahmat, tetap kasih sayang. Tapi kalau yang seperti ini dibiarkan, inilah menghambat untuk yang lain dapat petunjuk, dapat kebaikan. Karena mereka inilah dengan hartanya, dengan segala kemampuannya, dengan kekuasaannya, juga belokkan orang dari kebaikan ini. Karena itu Rasulullah SAW sudah memandang lebih jauh, seperti ini harus ditindak dengan keras. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Kalau kita kembali tentang baginda Nabi kita Muhammad SAW, itu adalah anugerah untuk kita. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah berikan untuk orang mukmin. Dengan siapa? Dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah ikhwah, beliau adalah sandaran untuk kita. Beliau berjuang semuanya dilakukan untuk keselamatan kita. Tidak hanya di situ. Beliau tidak menginginkan satu pun dari umat ini untuk terjerumus dalam azabnya Allah, dalam siksanya Allah. Sampai di akhirat nanti. Waktu mau meninggal masih tanya-tanya ummati, ummati, umatku, umatku. Waktu malaikat datang nanyakan, kamu mau meninggal sekarang apa nanti? Tidak ada orang ditanya mau meninggal sekarang apa nanti. Ya. Ada yang mau tanya meninggal mau nanti apa sekarang? Pasti bilangnya, ada yang mau sekarang? Sekarang apa nanti? Jawabnya kira-kira. Nabi SAW ditanya. Waktu ditanya Rasulullah tanya lagi. Kira-kira kalau sekarang gimana? Kalau nanti gimana? Ya, itu ringkasan kata. Kalau sekarang apa artinya? Kalau nanti gimana? Kalau kamu hidup terus, kamu terus berdakwah seperti keadaan kamu seperti ini. Hidup dengan dakwah, membimbing, terus sampai umat ini ya bisa terbawa dengan kamu. Atau kalau tidak, kamu kembali kepada Allah. Tapi setiap hari Senin, ada riwayat hari Senin dan Kamis, amal-amal umatmu disampaikan kepada engkau. Perbuatan umatmu disodorkan kepada engkau. Nanti kalau kau lihat amal umat ini, siapapun mereka, dimanapun mereka berbuat baik, kau akan senang pasti. Sebaliknya kalau berbuat
buruk. Ya pasti kata Rasulullah. Lalu apa yang aku bisa perbuat untuk umatku? Diberikan untuk beliau oleh Allah. Di saat melihat amal umat ini dalam keburukan, Rasulullah beristighfar. In ra'aitu khairan hamidullah. Kalau aku lihat umat ini berbuat baik, aku alhamdulillah, aku puji-puji Allah. Wa in ra'aitu ghaira dzalika istaghfartu lahum. Kalau aku lihat umatku masih berbuat kejahatan, aku minta ampun, ya Allah, ampuni fulan bin fulan. Disebut namanya tetap umat ini. Tidak diabaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan memang demikian, kita ini sebagai umatnya sangat memerlukan Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya kita, Nabi Allah Adam alaihissalam waktu merasa dirinya bersalah, minta ampun pada Allah. Bagaimana Allah ampuni beliau? Ketika beliau menyatakan, Allahumma as'aluka bihaqqi Muhammad an taghfirali. Ya Allah, dengan kedudukan Nabi Muhammad, ampuni aku. Dengan kedudukan Muhammad, ampuni aku. Allah tanya, dari mana kamu tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Katanya, aku lihat di pintu-pintu sorga, ya, di kemah-kemahnya sorga, di daun-daun di sorga, di kakinya arsy tertulis semua la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu aku menyatakan, aku yakin tidak mungkin ada satu nama yang digandeng dengan namamu, satu nama makhluk yang digandeng dengan namamu. Pasti makhluk itu adalah makhluk yang paling mulia di sisimu. Aku yakin dia adalah makhluk yang paling mulia. Kata Allah, benar ya Adam. Lalu Nabi Allah Adam kembali bertanya, siapakah Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam? Lalu Allah nyatakan, Muhammad adalah salah satu anak cucumu sendiri. Masya Allah, cucunya Nabi Allah Adam, tapi pemimpin bagi semua makhluknya Allah. Itulah Nabi Allah Adam diijabah, ya, istighfarnya, mohon ampunnya karena Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Adam aja sendiri masih butuh, perlu sama Nabi Muhammad, gimana kita? Di akhirat nanti ketika umat manusia dalam kebingungan, di mahsyar minta pertolongan, mereka datang sama Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam menyerah, nafsi nafsi, idhabu ila ghairi, masing-masing, aku tidak bisa apa-apa, pergi kepada yang lain. Wadhahabu ila Nuh, mereka datang sama Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Allah Nuh bilang seperti itu juga, idhabu ila ghairi, idhabu ila Ibrahim, pergi ke Nabi Allah Ibrahim. Sampai Nabi Allah Ibrahim juga nyerah ke Nabi Allah Musa, ke Nabi Allah Isa. Akhirnya idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baliknya juga sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pergi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Nabi Muhammad ya, ana laha, ayo aku, sini, mari. Rasulullah langsung sujud minta kepada Allah. Akhirnya Allah nyatakan, irfa' ra'sak, angkat kepalamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Washfa' tushaffa, wasal tu'ta, washfa' tushaffa, minta kau bakal dikasih. Berikan bantuan, berikan pembelaan, diizinkan untuk engkau memberikan pembelaan. Subhanallah, ini hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dapat bantuan? Siapa yang dapat pembelaan? Orang yang punya ikatan dan hubungan sama Nabi Muhammad SAW. Orang yang ingat sama Nabi Muhammad. Termasuk kita sekarang dalam majelis ini. Apa tujuan kita? Walaupun hujan, enggak peduli. Yang penting untuk sama-sama mengenang Nabi Muhammad SAW. Jangan dikira ini amal kecil, tapi ada nilainya. Yang penting ikhlas kita lakukan. Ketika kita lakukan ikhlas untuk Nabi Muhammad SAW, pasti Nabi kita Muhammad akan peduli dan perhatian sama kita. Tapi jangan lupa, ya hujan, jadi majelisnya enggak enak aja. Enggak ada yang enggak enak aja. Majelis kayak gini tetap enak, ya. Walaupun hujan, nanti diganti lagi yang lebih besar. Kita di dalam amal ini, kalau amalnya enak-enakan aja, ya gantinya gitu aja. Lebih berat, lebih hebat lagi gantinya. Semakin berat, semakin besar lagi pahalanya. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu menurut kesulitan amal yang kita lakukan. Semakin berat, semakin besar lagi. Inilah alhamdulillah. Hujan, nikmati aja. Gimana kita mau nahan hujan? Ya, coba ada yang bisa nahan. Ya, karena itu kita tetap yang penting enggak berubah dengan gara-gara hujan. Hujan ini juga mungkin tambah rahmat, tambah nyaksiin kita. Ketika dia turun, oh ini enggak peduli. Dia masih aja ingat sama Nabi Muhammad. Dia jadi saksi semua. Ya Allah, ampunin mereka. Ya Allah, berikan keberkahan untuk mereka. Ya Allah, rahmati mereka. Ya Allah, kasih sayangi mereka. Hujan bisa jadi saksi. Alhamdulillah, jangan dikira ini suatu masalah, insya Allah tambah berkah, tambah kebaikan, tambah keberuntungan. Kenapa? Karena majlis kita sama-sama mengenang baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kita harapkan insya Allah dengan majlis serupa ini Allah SWT angkat segala musibah, Allah jauhkan segala cobaan dan bala. Allah SWT mantapkan keyakinan kita, keimanan kita.
Allah SWT kuatkan hati umat Islam terutama di negeri ini dan bangsa kita insya-Allah. Allah kuatkan dengan keyakinan kebaikan yang terus insya-Allah disalurkan kepada kita. Setiap kejahatan keburukan insya-Allah cepat akan Allah jauhkan, Allah singkirkan, Allah musnahkan.